Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Juni Tasya dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Peradaban Islam. Yang pertama, Islam pada masa klasik pada tahun 570 sampai 650 Masehi. Masa klasik dalam periodisasi Islam yaitu masa di mana ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Ada juga yang mengatakan bahwa masa klasik yaitu masa di mana hijrahnya Rasulullah ke Madinah sampai masa Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad diutus dengan Al-Quran sebagai penyangga utamanya. Oleh karena masyarakat jahiliyah sangat menyukai dengan kesusastraan. Maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa sastra yang lazim dipakai masyarakatnya. Itu semua didasarkan yaitu yang pertama untuk menyesuaikan diri dengan tradisi masyarakatnya agar komunikatif. Yang kedua untuk menentang dan menggalungi syair-syair jahiliyah. Setelah wafatnya Rasul, kepemimpinan diambil alih oleh para khalifah, mulai dari Khalifah Abu Bakar hingga Ali yang disebut sebagai masa Al-Khulafa Al-Rasyidun. Berikut ini adalah urutan khalifah yang memimpin setelah Rasulullah wafat. Yang pertama, Abu Bakar Al-Siddiq. Kebijakan pertama yang ia lakukan adalah memerangi orang-orang yang murtad dan golongan orang yang menolak membayar zakat. Ia juga melanjutkan kebijakan Rasulullah dengan mengirim pasukan pemimpin Usama bin Zaid ke Syria, yang sebelumnya sampai tertunda karena sakit keras yang menderanya menjelang kewafatannya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan ekspansi ke negeri Persia, Irak, Palestina, Syria hingga Mesir. Hal ini ia lakukan demi membebaskan wilayah jajahan tersebut dari jajahan Romawi. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menyusun Al-Quran dalam satu bentuk bacaan sebelumnya memiliki banyak versi. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib. Pada waktu pemerintahan Ali bin Abi Thalib, terjadi berbagai kerusuhan dan kekacauan setelah terbunuhnya Utsman. Rakyat menuntutnya untuk segera menghukum pembunuh Utsman. Itu sulit diwujudkan karena kondisi negara yang tidak stabil. Yang kedua, Islam pada masa pertengahan. Setelah pemerintahan yang dipimpin oleh para khalifah, pemerintahan Islam berganti menjadi monarki herdis atau kerajaan turun-menurun. Dinasti-dinastinya terdiri dari dinasti Amawi atau Bani Umayyah, yang kedua dinasti Abbasiyah, Bani Abbasiyah, pada periode klasik dan pertengahan pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, Islam mengalami dua fase penting. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan pada tahun 650 hingga 1000 Masehi. Di fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan. Ke arah barat melalui Afrika Utara, Islam mencapai Spanyol, dan ke arah timur melalui Persia. Islam sampai ke India. Masa ini juga ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau di bidang agama maupun non-agama dan kebudayaan. Pertama, pola pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Aku tidak akan menggunakan pedang ketika cukup menggunakan cambuk, dan tidak akan menggunakan cambuk jika cukup dengan lisan. Sekiranya ada ikatan setipis rambut sekalipun antara aku dan sahabatku, maka aku tidak akan membiarkan lepas. Saat mereka menariknya dengan keras, aku akan melonggarkannya. Dan ketika mereka mengendurkannya, aku akan menarik dengan keras. Muawiyah bin Abi Sufyan. Sepertinya tidak dilakukan secara demokratis, di mana pemimpinnya dipilih melalui musyawarah, melainkan dengan cara-cara yang baik, dengan mengambil alih kekuasaan dari tangan Hasan bin Ali
Akibatnya terjadi beberapa perubahan prinsip-prinsip dan berkembangnya corak yang baru sangat mempengaruhi kekuasaan dan perkembangan umat Islam. Yang kedua, masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah putra saudara Sulaiman, yaitu Abdul Aziz Umar. Pantas diberi gelar khalifah kelima Khalifah Rashidin karena kesolihan dan kemuliaannya. Sebelum ia diangkat menjadi khalifah, Dinasti Umayyah ke-8, ia seorang yang kaya raya dan hidup dalam kemegahan. Ia suka berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang. Namun setelah diangkat menjadi khalifah, ia berubah total menjadi seorang raja yang sangat adil dan jujur. Karena kesolehannya, ia dianggap sebagai seorang sufistik pada zamannya. Ia juga disebut sebagai pembaharu Islam abad kedua Hijriah. Walaupun masa pemerintahannya relatif singkat, yaitu selama 3 tahun, namun banyak perubahan yang ia lakukan. Di antaranya, ia melakukan komunikasi politik dengan semua kalangan, termasuk kaum Syiah, sekalipun ia tidak dilakukan oleh saudara-saudaranya sesama raja dinasti Umayyah. Ia banyak menghidupkan tanah-tanah yang tidak produktif, membangun sumur-sumur dan masjid-masjid. Yang tidak kalah pentingnya, ia juga melakukan reformasi sistem zakat dan sedekah sehingga pada zamannya tidak ada lagi kemiskinan. Pada masa pemerintahannya tidak ada perluasan daerah yang benar. Menurutnya, ekspansi Islam tidak harus dilakukan dengan cara imperialisme militer, tapi dengan cara dakwah. Dia juga memberi kebebasan kepada penganut lain sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Pajak di peringan kedudukan Mawali disejajarkan dengan Muslim Arab. Yang ketiga, ekspansi wilayah dinasti Bani Umayyah. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat lakukan di sebelah timur. Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam masa hidup bahagia pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun. Ia tercatat suatu ekspedisi militer dan Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam, Bani Umayyah sangat luas. Daerah-daerah tersebut meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak sebagai Asia yang kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. 4. Masa disentrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi, yang ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu di tahun 1258 Masehi. Adapun penyebab latar belakang pada masa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa periode pertama Khalifah sepeninggalannya sangat lemah karena di bawah pengaruh kekuasaan lain. Yang kedua, kecenderungan untuk hidup mewah melebihi pendahulunya sehingga menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Yang ketiga, banyaknya daerah yang memerdekakan diri dari kekuasaan pusat dan mendirikan dinasti-dinasti kecil. Yang keempat, persaingan antar bangsa. Yang terakhir, masuknya unsur Turki dalam pemerintahan, yaitu sebagai militer pemerintahan yang cenderung mementingkan kepentingan sendiri dan berebut jabatan. Yang kelima, sebab akibat kemunduran Bani Abbasiyah. Yang
A. Faktor internal kemunduran Bani Abbasiyah. Yang pertama, persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh keluarga Abbas yang turut digabungi oleh orang-orang Persia yang mulanya dilatar belakangi oleh persamaan derajat pada masa Bani Umayyah. Kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh satu, banyaknya wilayah yang memisahkan diri dan tidak membayar upeti. Yang kedua, banyaknya kerusuhan yang mengganggu perekonomian masyarakat. Yang ketiga, diperingannya pajak. Yang keempat, pengeluaran membengkak karena kehidupan khalifah yang mewah dan maraknya korupsi. Yang kedua, konflik keagamaan, yaitu terjadinya pertentangan antara yang pertama kaum muslim dan kaum Sindik yang juga menimbulkan kondisi bersenjata. Yang kedua, antara aliran dalam Islam atau Mu'tazilah dan kaum salaf dalam hal bid'ah. C. Islam pada abad modern pada tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Islam pada periode modern pada tahun ini dapat dibaca juga dalam dua fase penting. Yang pertama, fase kemunduran pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi yang penuh diwarnai perselisihan yang terus meningkat dengan sentimen mazbiyah atau antara Sunni dan Syiah maupun sentimen etnis antara Arab dan Persia. Pada masa inilah dunia Islam terbelah yang kemudian diperparah dengan meluasnya pandangan bahwa pintu jihad telah tertutup. Sementara perhatian terhadap dunia ilmu pengetahuan melemah. Kekuatan Kristen atau di mana perang salib telah dimaklumat oleh Paus Urbanus II sejak dalam konsili Clermont tahun 1095 Masehi. Justru kian menekan dunia Islam. Yang kedua, fase masa tiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali walaupun tidak sebanding dengan sebelumnya atau masa klasik. Setelah berkembangnya tiga kerajaan yaitu kerajaan Utsmani dan Turki, kerajaan Mughal di India, dan kerajaan Safawi di Persia. Di antara kerajaan tersebut, yang terbesar yang paling lama bertahan adalah kerajaan Utsmani. Dalam masa kurang lebih 6 abad, pada tahun 1194 hingga 1924, berkuasa kerajaan Turki Utsmani mempunyai raja sebanyak 40 orang yang silih berganti. Namun demikian, dalam makalah ini hanya beberapa saja yang disebutkan. Yang pertama, Sultan Utsman bin Portugal pada tahun 699 sampai 726 Hijriah sampai pada tahun 699 Hijriah, Utsman melakukan perluasan kekuasaan sampai ke Romawi Bizantium setelah ia mengalahkan Alauddin Saljuk. Utsman diberi gelar sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Gelar inilah yang dijuluki sebagai Daulah Utsmaniyah. Utsman berusaha memperkuat tentara dan memajukan negerinya. Kepada raja-raja kecil dibuat suatu peraturan untuk memilih satu dari tiga hal, yaitu masuk Islam, membayar jizyah, atau berperang. Yang kedua, Sultan Urknan bin Utsman. Sultan Urknan adalah putra Utsman pertama. Sebelum Urknan ditetapkan menjadi raja, ia telah banyak membantu perjuangan ayahnya. Dia telah menjadikan Braus sebagai ibu kota kerajaan. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil mengalahkan dan menguasai sejumlah kota di Selat Dardanelles. Tentara baru yang ditunjuk oleh Urkani diberi nama Insyikyah. Pasukan ini dilengkapi dengan persenjataan dan dipakai seragam. Di zaman inilah pertama kali dipergunakan senjata meriam. Yang ketiga, Sultan Murad bin Urkhan. Pengganti Sultan Urkhan adalah Sultan Murad I. Selain memantapkan keamanan di dalam negerinya, Sultan juga meneruskan perjuangan dan melakukan beberapa di daerah benua Eropa.
Ia melakukan Adrianopel yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru serta membentuk pasukan berkuda. Perjuangan terus dilanjutkan dengan menaklukkan Macedonia, Sofia, ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah di bagian utara Yunani. Yang keempat, Sultan Bayazid I bin Murad. Bayazid adalah putra Murad pertama. Ia meneruskan perjuangan ayahnya dengan memperluas wilayah seperti Aiden, Sarukan, dan Mutasya di Asia Kecil dan negeri bekas kekuasaan Bani Saluki. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus. Kemudian Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid dan perangan ini merupakan penyebab terjadinya perang salib. Tentara salib ketika itu terdiri pada peperangan berikutnya ketika di Ankara, Bayazid dapat ditaklukkan sehingga mengalami kekalahan, dan ketika itu Bayazid bersama putranya Musa tertawan dan wafat dalam tahanan Timur Leng pada tahun 1403 Masehi. Yang kelima, Sultan Muhammad I bin Bayazid. Kekalahan Bayazid membawa akibat buruk terhadap penguasa Yunani, sebab satu sama lain berebutan seperti wilayah Serbia dan Bulgaria melepas diri dari Turki Utsmani. Suasana buruk ini berakhir setelah Sultan Muhammad I, putra Bayazid, dapat mengatasinya. Sultan Muhammad I berusaha keras menyatukan kembali negaranya yang bercerai-berai itu kepada keadaan semula. Yang keenam, Sultan Murad II bin Muhammad. Peninggalan Sultan Muhammad pertama, pemerintahan diambil alih oleh Sultan Murad II. Cita-citanya adalah melanjutkan usaha Muhammad pertama, yaitu untuk menguasai kembali daerah-daerah yang terlepas dari kerajaan Turki Utsmani sebelumnya. Daerah pertama yang dikuasainya adalah Asia Kecil, Salonika, Albania, Falok, dan Hongaria. Yang ketujuh, Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah Sultan Murad II meninggal dunia, pemerintahan kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh putranya Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Ia diberi gelar Al-Fatih karena dapat menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pembuka pintu bagi perubahan dan perkembangan Islam dipimpin Muhammad. 3 alasan Muhammad menaklukkan Konstantinopel, yaitu yang pertama, dorongan iman kepada Allah dan semangat perjuangannya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, kota Konstantinopel sebagai pusat kemegahan bangsa Romawi. Yang ketiga, negerinya sangat indah dan letaknya strategis untuk dijadikan pusat kerajaan. D. Islam pada masa postmodern 1800 hingga sekarang. A. Runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Faktor keruntuhan Khalifah Utsmaniyah, kenaikan Sultan Salim II, telah dianggap sebagai permulaan keruntuhan Turki Utsmani dan bentuknya zaman keemasannya. Hal ini ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang menyebabkan sejumlah kekalahan dalam pertempuran menghadapi musuh-musuhnya. Yang B, faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dikategorikan menjadi faktor internal. Yang A, karena luas wilayah kekuasaan serta buruknya sistem pemerintahan sehingga hilangnya keadilan, banyaknya korupsi, dan meningkatnya komunitas. Yang B, heterogenitas produk dan agama, yang C, kehidupan istimewa yang bermegahan. Yang D, merusaknya perekonomian negara akibat peperangan yang pada sebagian besar peperangan Turki mengalami kekalahan. Kedua, faktor eksternal. A, munculnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki
selama berkuasa, mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Kemudian ketika Turki mulai lemah, mereka bangkit untuk melawannya. Yang B, terjadinya kemajuan teknologi di bagian barat khususnya bidang persenjataan. Turki selalu mengalami kekalahan karena mereka masih menggunakan senjata tradisional, sedangkan wilayah barat seperti Eropa telah menggunakan senjata yang lebih maju lagi. Baiklah, telah berakhir presentasi dari saya. Kesimpulan dari hasil diskusi saya itu, peradaban sejarah Islam yang dilakukan melalui 3 jalan dilalui untuk memperkenalkan Islam masyarakat. Ketiga jalan tersebut adalah jalan barat, jalan tengah, dan jalan timur. Perkembangan Islam mengalami 2 fase, fase kemajuan dan fase kemunduran. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru kemajuan, walaupun tidak sebanding dengannya. Yang besar yaitu Kerajaan Utsman di Turki, ada beberapa sektor penting yang muncul sebagai pengaruh perkembangan Islam di abad pertengahan, di antaranya bidang politik, bidang ekonomi sosial, bidang kebudayaan, dan bidang pendidikan. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.